Tinju Naga Penggetar Langit Bagian 124. Feng Yuan yang tiba di perbatasan terkejut mendapatkan laporan dari Lu Taiba bahwa ada artefak kapal terbang yang melintas di atas wilayah klan Lu. Dia curiga klan Xiao mungkin sudah mengetahui kalau dirinya meninggalkan benua tengah dan mengutus seseorang mengejarnya kemari. Apa yang akan kulakukan? Apakah aku tetap melanjutkan perjalanan atau bersembunyi ke suatu tempat? Gumamnya kesulitan membuat keputusan. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam dan memutuskan kembali ke kota Husan. Dia takut orang yang diutus kali ini lebih arogan dari Xiao Jian, karena menurut Lu Taiba, orang yang berada di atas artefak kapal terbang tersebut adalah pria sepuh. Feng Yuan segera memutar arah dan terbang ke arah kota Husan dengan kecepatan penuh. Keesokan harinya, ia pun sampai di kota Husan dan tidak memasuki kota itu. Tetapi ia bersembunyi sejauh 10 mil dari sana, sembari mengamati apakah ada artefak kapal terbang yang mendekati kota Husan. Tak ada yang terjadi di hari pertama, begitu juga di hari kedua. Sehingga Feng Yuan berpikir, mungkin ia terlalu khawatir, sehingga menduga setiap artefak kapal terbang sebagai milik klan Xiao yang datang untuk mengejarnya. Lebih baik aku jalan-jalan ke kota Husan, melihat apakah mertuaku baik-baik saja di sana. Lagi pula aku mengenakan cincin Bian Selong yang dapat menyamarkan aura keberadaanku. Gumam Feng Yuan segera menuju kota Husan. Untuk mengetahui keberadaan orang yang mengenakan cincin Bian Selong, maka mereka harus bertatap muka secara langsung atau menelusuri secara teliti basis kultivasinya menggunakan energi spiritual. Tak ada yang berubah dengan kota ini setelah 1 tahun kutinggalkan. Gumam Feng Yuan berjalan dengan santai sembari melahap sate bakar yang ia beli dari penjual sate keliling. Wah, megah juga bangunan pavilion teratai putih itu. Dia langsung takjub karena bangunannya lebih megah dari pavilion Sanghu yang lebih dulu berdiri di sana. Namun tiba-tiba, artefak kapal terbang yang tampak cukup megah melayang 100 tombak dari kediaman wali kota Husan. Pria sepuh dengan basis kultivasi Rana Chaos Ancient God berdiri menatap ke bawah. Tatapan matanya sangat tajam. Dia seperti memandang jijik pada kota Husan ini. 10 ranah immortal segera melompat dari artefak kapal terbang dan melayang di udara. Patria kelima klan yang ada di kota Husan segera mendekati mereka dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada tamu yang tadi undang tersebut. Guanseng, wali kota Husan menyapa senior. Sapanya sembari menatap ke arah pria sepuh di atas artefak kapal terbang. Sekumpulan anjing lemah ini langsung mengibaskan ekornya. Apakah mereka tahu akan dimusnahkan sehingga berusaha menjadi anjing penjilat? Pria kurus dengan basis ranah immortal mengejek Guanseng. Kelima patriark terkejut mendengarnya, dan mereka langsung ketakutan, serta bertanya-tanya kenapa kota Husan harus dilenyapkan. Patriark Xiaoyan menduga mereka mungkin dikirim oleh klan Xiao yang mengejar putri dan menantunya. Tetapi setaunya, klan Xiao tidak pernah menyentuh klannya, karena mereka tahu itu akan membuat mereka kesulitan menaklukkan Xiaoyu. Apakah kalian berasal dari klan Xiao? Xiaoyan memberanikan diri bertanya kepada mereka. Hah? Kenapa orang yang akan mati masih penasaran siapa yang membunuhnya? Pendekar wanita cantik itu ikut mengejek mereka. Pria tampan yang membawa alat musik gukin di punggungnya berkata, supaya kalian tidak mati penasaran, maka aku akan mengatakan kalau Feng Yuan telah mengusik pangeran kami. Apakah kalian puas? Seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Itu nama aku. Feng Yuan terkejut mendengarnya, karena mereka mengatakan dirinya telah menyinggung pangeran mereka. Pangeran Cheng Hao sialan itu, dia sudah melampaui batas. Sebelumnya ia mengutus siluman laba-laba yang menjebakku di domain ilusi, tetapi ia berhasil mengatasinya. Dan kini pangeran brengsek itu ingin menghancurkan kota Husan. Gerutunya secara tak sadar mengeluarkan niat membunuh yang membuat Sing Sing, pria sepuh Rana Chaos Ancient God, menoleh ke arah kerumunan penduduk yang menonton kedatangan mereka. Namun niat membunuh tersebut langsung menghilang. Sepertinya ada ahli bela diri kuat yang bersembunyi di kota kecil ini. Gumam Sing Sing, jangan bermain-main lagi. Cepat lenyapkan kota ini supaya kita kembali dengan cepat. Serunya pada bawahannya yang malah mempermainkan kelima patria. Xiaoyan tak menyangka Feng Yuan akan menyinggung seorang pangeran di benua tengah. Dia hanya bisa pasrah saja dan menghela nafas dalam-dalam. Bisakah aku saja yang kalian bunuh dan jangan libatkan mereka?
karena Feng Yuan itu adalah menantuku. Xing Xin tersenyum menatapnya, sedangkan 4 patriark lainnya tak menyangka Xiaoyan yang mereka kucilkan tersebut akan mengorbankan nyawanya demi keselamatan kota Husa. Jangan bunuh dia. Mungkin dia sangat cocok dijadikan sebagai sandera agar pangeran dengan mudah membunuh Feng Yuan dengan menjadikannya sebagai umpan, kata Xing Xin. Patua, saksikanlah kota kecilmu ini menjadi lautan darah. Pria tampan yang membawa alat musik Guqin segera memetik senar, dan siluet hantu segera melesat ke arah 4 patriark lainnya yang langsung ketakutan. Guanseng segera berbalik badan dan hendak kabur karena siluet hantu akan melahapnya. 9 ranah immortal lainnya juga segera melancarkan serangan ke arah para penduduk yang langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kabur dari sini! Kamu mendorong anakku! Dia berjatuh! Suasana semakin kacau. Para penduduk kota Husan berlomba-lomba menuju gerbang keluar kota Husa. Karena hanya meninggalkan kota Husanlah satu-satunya kesempatan untuk hidup. Ah, sial! Gerutu Guanseng merasa kesempatan kabur sudah tak ada, dan ia segera mengayunkan pedangnya menebas siluet hantu yang akan melahapnya. Namun tiba-tiba, jutaan pedang meluncur dari langit sehingga semua orang berhenti bergerak karena kesempatan untuk kabur sudah tak ada lagi. Sedangkan 10 ranah immortal bawahan Xing Xin tampak panik karena tak ada di antara mereka yang memiliki kemampuan seperti ini, termasuk Xing Xin. Tolong kami, Tuan Xin! Sial, kita akan mati! Gerutu wanita cantik yang awalnya paling bersemangat untuk menghancurkan kota Husan ini. Tetapi kini ia yang paling ketakutan, sampai terkencing-kencing terbang ke arah Xing Xin, yang ia yakini mampu menahan hujan pedang yang turun dari langit tersebut. Senyum cerah di wajah tua Xing Xin berubah menjadi kerutan basah. Informasi yang diberikan oleh Kaisar ternyata salah. Ada ahli bela diri kuat yang bersembunyi di dalam kota kecil ini. Cih, seharusnya aku membawa rada absolut God. Gerutunya segera mengeluarkan roh bela diri Tian Gui atau kura-kura surgawi yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Roh bela diri Tian Gui berubah menjadi sebesar artefak kapal terbang, sehingga Xing Xin berhasil selamat dari serangan hujan pedang yang melesat ke arahnya. Nasib naas dialami oleh 10 ranah immortal bawahan Xing Xin. Mereka semua tewas seketika, walaupun mereka berusaha menahan hujan pedang tersebut dengan serangan sekuat mereka. Kelima patriark dan penduduk kota Husan kebingungan. Kenapa tak ada hujan pedang yang melukai mereka, dan hanya orang asing saja yang terkena oleh hujan pedang itu? Siapa yang melindungi kota Husan secara diam-diam? Apakah itu pavilion teratai putih yang dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan klan Xiao, atau ahli bela diri tersembunyi dari pavilion Sanghui? Namun tiba-tiba, pemuda tampan terbang ke arah artefak kapal terbang dengan senyum cerah terpancar di wajahnya, dan sebagian penduduk merasa cukup familiar dengan wajah tersebut. Apakah dia Feng Yuan, menantu klan Xiao? Iya, tapi mungkin ini hanya mirip saja, karena tidak mungkin ia sekuat ini. Bisa saja itu adalah Feng Yuan, karena nona muda kami Xiao Yu dan tuan muda Feng itu memiliki bakat bela diri yang menantang surga, sahut seseorang yang berasal dari klan Xiao. Betul juga, bukankah orang asing ini datang karena ingin balas dendam atas perbuatan Feng Yuan yang bermasalah dengan pangeran mereka? Sahut yang lainnya. Xing Xin menatap ke arah Feng Yuan dan terkejut. Ternyata basis kultivasinya adalah ranah Chos Ensinda. Dia langsung mengutuk pangeran Xing Chenghao yang malah mengusik musuh kuat. Xing Xin mendengar pembicaraan para penduduk kota Husan yang mengatakan pemuda dengan basis kultivasi yang sama dengannya tersebut adalah Feng Yuan, orang yang memiliki permusuhan dengan pangeran Chenghao. Tolong, menjauh dari sini patriark ya, kata Feng Yuan pada Xiaoyan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada mertuanya tersebut. Mungkin pertarungan kami akan menghancurkan kota Husan ini, katanya lagi untuk memperingati mereka. Feng Yuan merasa roh bela diri Tian Gui milik Xing Xin itu sangat kuat, dan mungkin tidak akan mati bila diserang menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteornya. Hati-hatilah, dan jangan sampai putriku menjadi janda muda, sahut patriark Xiaoyan segera melesat ke bawah yang langsung diikuti oleh 4 patriark lainnya. Cepat tinggalkan kota Husan ini, serunya lagi menggunakan energi spiritual, sehingga suaranya itu menggema ke seantero kota Husan. Para penduduk yang awalnya senang melihat Feng Yuan datang menyelamatkan mereka kembali berlarian menuju gerbang keluar kota Husan. Patriark Xiaoyan menengadah menatap Feng Yuan. Semoga saja dia bisa mengalahkan ahli bela diri itu. Gumamnya menuju kediamannya lebih dulu untuk memastikan apakah semua anggota klan Xiao telah mengungsi.
Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Xin yang berpikir dia masih bisa melarikan diri, karena ia bisa menyandra beberapa penduduk untuk membuat Feng Yuan tidak menyerangnya. Xin sangat yakin Feng Yuan pasti lebih mengutamakan keselamatan penduduk daripada melawannya, kecuali Feng Yuan sama dengan ahli bela diri lainnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak segan-segan menghancurkan yang lemah untuk mencapai tujuannya. "Tiangui, lindungi aku!" seru Xin melesat ke arah bawah, dan cangkang Tiangui segera menyelimuti Xin agar tidak bisa diserang oleh jutaan pedang seperti yang dilakukan oleh Feng Yuan sebelumnya. Feng Yuan mengerutkan keningnya, ternyata pria sepuh di hadapannya ini sangat licik sekali, dan malah berusaha menjadikan penduduk sebagai tamengnya. "Sial, aku akan mati!" gerutu pria Parubaya dari klan Guan ketika melihat Xin mendekat ke arahnya. Dia kemudian menarik wanita yang menggendong anak kecil berusia 10 tahun di depannya, sehingga wanita itu terjatuh, begitu juga dengan anaknya yang lepas dari gendongannya. "Maaf Nona, aku tidak ingin mati konyol di sini," kata pria Parubaya itu lagi terus berlari tanpa menoleh ke belakang. "Terkutuk kasihan!" teriak wanita tersebut merangkak ke arah anaknya yang menangis histeris karena lututnya terluka ketika jatuh dari pangkuan ibunya. Xin kini hanya berjarak 5 tombak lagi ke arah ibu dan anak tersebut. Tetapi tiba-tiba langit bergemuruh dan pedang raksasa yang diselimuti kobaran api meluncur dengan kecepatan cahaya. Satu kedipan mata kemudian, roh bela diri Tiangui telah berbenturan dengan pedang raksasa tersebut. Xin mengerutkan keningnya, detak jantungnya berdebar-debar hebat. Ketakutan muncul dalam hatinya, karena terakhir kali ia merasakan sensasi seperti ini adalah 20 tahun yang lalu, ketika ia berhadapan dengan Ranah Absolute God. Namun saat itu ia juga ditemani oleh Ranah Absolute God, sehingga ia tetap bertahan hidup, walaupun dipenuhi luka-luka yang membuatnya tak bisa lagi menaikkan basis kultivasinya. Cangkang Tiangui yang terkenal dengan keras dan sangat kuat itu bergetar hebat, membuat Xin yang berada di dalamnya berkeringat dingin. Tak lama berselang, cangkang Tiangui pun retak, dan satu tarikan nafas kemudian hancur berkeping-keping. Xin memuntahkan seteguk darah, dan tercengang roh bela diri dengan pertahanan terkuat tersebut dihancurkan dengan mudah. Kalau begini, ia akan dikalahkan dengan mudah oleh Feng Yuan yang masih memiliki roh bela diri Phoenix yang merupakan roh bela diri tipe serangan. "Aku harus melarikan diri dari sini," gerutunya dengan panik. "Oh ya, ibu dan anak itu harus dijadikan sandera," gumamnya lagi segera menoleh ke arah ibu dan anak tadi. Namun Feng Yuan telah berdiri di depan ibu dan anak tersebut dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya, dan pedang roh pelas surga yang dipenuhi kobaran api di genggaman tangannya. Xin segera mundur beberapa langkah. Ia tak berani berhadapan langsung dengan Feng Yuan. Firasatnya mengatakan, ia pasti akan kalah hanya dalam beberapa gerakan saja, karena teknik berpedang yang ditunjukkan oleh Feng Yuan sejak tadi semua sangat mematikan. "Bisakah kita melupakan kejadian ini, dan aku akan membayar kompensasi padamu serta memberitahu siapa dalang yang menyuruh kami?" kata Xin berusaha menegosiasi dengan Feng Yuan, walaupun ia tak yakin cara ini akan berhasil, karena ia sendiri adalah pihak yang sedang tersudut dalam pertarungan ini. Feng Yuan tidak segera menanggapi ucapan Xin. Ia justru berbalik badan dan tersenyum ke arah gadis kecil yang sedang menangis di pangkuan ibunya. "Telan ini, maka rasa sakit di lututmu akan hilang," katanya dengan senyum cerah sembari membelai pipi gadis kecil tersebut. "Bibi, menjauhlah dari sini." Wanita itu segera mengangguk pelan dan segera berlari ke arah gerbang keluar kota Husa. Sehingga tiba-tiba, kota tersebut menjadi sunyi, dan hanya ada Feng Yuan dan Xin saja yang saling berpandangan tanpa melakukan gerakan apapun. "Apa kamu setuju dengan tawaran yang kuberikan?" Xin bertanya karena sudah beberapa tarikan nafas Feng Yuan belum menanggapi ucapannya. 100 juta keping emas, saut Feng Yuan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. "Apa kau gila? Mana mungkin aku memiliki harta sebanyak itu?" umpat Xin. "Walaupun aku tak yakin bisa menang melawanmu, tetapi aku bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, anak muda. Pikirkanlah lagi tawaranku ini, sehingga kita tidak akan berakhir mengenaskan." Xin mencoba membujuknya lagi. 100 juta keping emas adalah harga yang murah untuk sebuah kehidupan. Feng Yuan tertawa mengejek Xin. "Bagaimana kalau kamu menjadi budakku saja? Maka kamu tidak perlu membayar biaya sebanyak itu, dan hanya menjadi mata-mataku saja di kekaisaran Si." "Budak?" Xin terkejut mendengarnya. Apakah ia ingin aku melakukan sumpah hati iblis dan menjadi pesuruhnya?
Itu memang tawaran yang bagus, karena aku sebenarnya mengenal seseorang yang bisa membatalkan sumpah itu. Gemamnya tertawa terkekeh-kekeh, karena senang akhirnya Feng Yuan memakan umpannya. Baiklah, aku memilih opsi menjadi budak saja, daripada membayar kompensasi yang tak masuk akal itu. Xing Xin berpura-pura pasrah dan menunjukkan ekspresi wajah sedihnya. Mudah sekali ia memakan umpannya. Gumam Feng Yuan terkejut mendengarnya, padahal mereka belum bertukar serangan. Aku sebenarnya ingin menguji kekuatan Renasus Ensingat yang kumiliki. Tetapi kalau kami bertarung sekarang, maka kota Wusan akan hancur. Dan itu sangat menyengsarakan para penduduk. Feng Yuan menyerungkan pedang matahari ke sarung pedang di punggungnya, sehingga Xing Xin juga menyimpan pedangnya. Dalam satu kedipan mata, Feng Yuan telah berada di depan Xing Xin, yang langsung mundur selangkah. Tetapi ia tidak melakukan gerakan menyerah, karena tak ada niat membunuh yang terpancar dari Feng Yuan. Jangan melawan. Aku akan menaruh segel budak padamu. Seru Feng Yuan segera menggunakan teknik cuci otak pada Xing Xin. Ini... Xing Xin terkejut, karena Feng Yuan bukan memintanya melakukan sumpah hati iblis. Segel budak! Gerutunya hanya bisa pasrah saja, karena sudah terlambat untuk melakukan perlawanan. Feng Yuan membaca isi pikiran Xing Xin dalam beberapa bulan terakhir, serta memilah informasi yang penting saja. Dia tak mungkin membaca semua isi pikirannya, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan ia melihat Xing Xin sedang berbicara dengan Kaisar, Kekaisaran Xing, serta tak menyangka keadaan di sana ternyata sedang memanas, walaupun di permukaan tampak tenang. Itu gara-gara beberapa pangeran yang ingin berusaha menggulingkan kepemimpinan Kaisar. Feng Yuan berhenti membaca isi pikiran Xing Xin yang langsung menghela nafas dalam-dalam, karena ia tak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang ini. Bahkan jika disuruh bunuh diri oleh Feng Yuan, maka ia akan melakukannya. Kumpulkan cincin dimensi anak buahmu, dan kita akan bertukar artefak kapal terbang. Feng Yuan sangat senang mendapatkan hadiah besar dari pria sepuh di depannya ini. Xing Xin segera melakukan perintah dari Feng Yuan tersebut, dan dalam beberapa tarikan nafas saja, dia telah kembali ke hadapan Feng Yuan. Ini bos, ada 10 cincin dimensi dan juga artefak kapal terbang milikku. Dengan berat hati, ia harus menyerahkan artefak kapal terbang miliknya yang jauh lebih bagus dari milik Feng Yuan. Feng Yuan melihat isi cincin dimensi milik anak buah Xing Xin tersebut, dan seolah senyum cerah terpancar dari sudut bibirnya. Pil immortal, puluhan ribu keping emas, dan beragam senjata milik mereka masih dalam keadaan utuh. Feng Yuan segera menyimpannya dan berkata, "Kembalilah ke Kekaisaran Xing, dan undang Kaisar minum teh denganmu. Kemudian taruh pil racun ini di minumannya. Dan tenang saja, racun ini sangat mematikan serta akan menurunkan basis kultivasinya dengan cepat." Xing Xin terkejut mendengarnya, dan ia berkata, "Bukankah Anda berjanji hanya menjadikanku sebagai pengumpul informasi saja tadi, bos?" Perintah ini sama saja menggali kuburnya sendiri, karena Kaisar selalu didampingi oleh ahli bela diri kuat setiap saat. Feng Yuan mengabaikan kekhawatiran Xing Xin dan melambaikan tangan agar ia segera meninggalkan kota Wusan sesegera mungkin. Sial, aku tak bisa menolak perintahnya. Bahkan sekedar ingin melakukan bunuh diri saja tidak bisa selama aku belum menjalankan perintahnya. Gerutu Xing Xin sembari meninggalkan kota Wusan menggunakan artefak kapal terbang berbentuk perahu milik Feng Yuan. Bersambung.